Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam renungan harian Resort GKI Pulang Pisau. Bersama saya Vikaris Elma Januarika, Vikaris yang melayani di Jemaat Sang Pamarto dan Palimermo. Hari ini kebenaran firman Tuhan bagi kita sesuai dengan Nas Almanak GKE diambil dari Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Dengan perikop, untuk segala sesuatu ada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup dan kehidupan kami. Terbukti nyata atas kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan yang boleh dinyatakan bagi kami. Sekarang firman Tuhan akan bersama-sama kami dengarkan dan kami akan merenungkannya. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh membawa kami menjadi manusia yang diperbaharui secara iman. Bahkan kami dapat mempraktikkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Urapi kami semua Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dipakai mulut bibir lidah hamba-Mu agar dapat berkata-kata sesuai seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang percaya sebenarnya memiliki juga kesamaan dengan orang yang tidak percaya. Karena keduanya tidak dapat mengendalikan apa yang akan mereka alami dalam hidup. Semua orang mengalami banyak hal yang menyukakan hati, tetapi juga banyak hal juga yang mendukakan hati. Jadi, apa yang berbeda dalam kehidupan orang percaya dan orang yang tidak percaya? Dalam nas firman Tuhan hari ini ada ungkapan yang berpasangan, yaitu kalimat ada waktu untuk. Pengkhotbah menyatakan bahwa hidup adalah campuran antara kegembiraan dan kesedihan. Hal ini menekankan pada ketidakmampuan manusia mengendalikan berbagai peristiwa yang terjadi. Karena itu, pengkhotbah bertanya, apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Namun pengkhotbah juga menyadari Bapak Ibu bahwa tidak mungkin manusia tidak berjerih payah. Karena Allah sudah menetapkan pekerjaan yang harus dilakukan manusia dengan bersusah payah. Dapat kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 hingga 19. Nah Bapak Ibu, supaya kita tidak putus asa, pengkhotbah ini menegaskan bahwa Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jika kita perhatikan ungkapan berpasangan yang diberikan ini, dimulai dengan ada waktu untuk lahir dan diakhiri dengan ada waktu untuk damai. Nah, pengkhotbah menyatakan bahwa bagi orang percaya, walau harus melewati berbagai hal yang menyenangkan dan menyakitkan, kita dilahirkan untuk berakhir dengan damai bersama Allah. Inilah arti segala sesuatu yang indah pada waktunya. Meskipun kita juga mengalami pasang surut seperti orang yang tidak percaya, tetapi ada perbedaannya. Pada akhirnya kita berdamai dengan Tuhan, dan damai ini tidak dapat diubahkan oleh peristiwa apapun dalam hidup kita. Karena itu segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, perikop hari ini mengajarkan kita juga tentang bagaimana ketabahan dalam hati kita untuk menantikan sesuatu yang indah. Indah di mata Tuhan, indah di waktu Tuhan. Dengan mengetahui bahwa pada akhirnya kita akan hidup kekal di dalam damai sejahtera bersama Tuhan, kiranya kita dimampukan untuk menikmati setiap kehidupan ini dan menjalaninya dengan lebih tenang. Waktu kita sangat berharga Bapak Ibu. Oleh sebab itu juga kita perlu memohon kepada Allah agar dimampukan untuk menanti dan melihat indahnya hidup bersama Tuhan. Amin untuk benar firman Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kita mengambil saat yang teduh.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh dinyatakan bagi kami hari ini melalui pengkhotbah, bagaimana ia mengungkapkan bahwa segala sesuatu peristiwa dalam hidup dan kehidupan kami ini pasti akan berakhir dengan indah. Biarlah itu boleh menjadi pegangan bagi kami, boleh juga menguatkan kami secara pribadi ketika kami menghadapi pergumulan. Kami percaya pergumulan yang kami hadapi ini akan ada waktunya merasakan waktu yang indah bersama Tuhan. Bapa, hari ini dengan kerendahan hati kami datang kepadamu mau menaikkan doa syafaat kami teristimewa bagi jemaat Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja Sinta Garung. Kami memohon agar Allah senantiasa campur tangan di dalam jemaat tersebut. Bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana, baik itu pendeta yang sekaligus menjadi ketua majelis jemaat, pun penatua diakon, pun para pengurus kategorial, bahkan seluruh jemaatnya. Biar Tuhan yang menjadi kepala gereja di sana menuntun, membimbing, menjaga, memelihara, memampukan sekalian orang percaya di sana untuk dapat seia sekata dalam melayani, bahkan merangkul setiap jemaat Tuhan di sana. Bapak, kami juga mau menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di gereja Sinta Garung dalam setiap usaha pekerjaan mereka, sawah ladang ternak kebun mereka. Biarlah senantiasa diberkati dan juga hidup dan kehidupan mereka pun boleh menjadi sumber berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dimampukan mereka untuk senantiasa memancarkan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan berjemaat mereka. Pun mau menyerahkan juga setiap program kerja jemaat GKI Sinta Garung Tuhan. Kau campur tangan di dalamnya, baik itu dalam proses pembangunan juga dari segi pelayanan. Biarlah sepenuhnya Allah bekerja melalui orang-orang yang Allah pilih di dalam gereja Sinta Garung untuk melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hikmat kebijaksanaan boleh Allah senantiasa berikan bagi seluruh pelayan dan hamba-hamba yang bekerja di ladang Tuhan di gereja Sinta Garung. Jemaat Tuhan senantiasa diberkati, anak-anak, tua muda, remaja, masa-masa kehidupan mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Inilah kami dengan segenap kerinduan kami, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.